Halo semua, di sini dengan Moldi. Saat ini kita akan mereview smartphone terbaru dari Smartfren, yaitu Smartfren Andromax U3. Ponsel ini merupakan pilihan sobat semua dari hasil voting via Twitter dengan hashtag #RefRequest. Untuk voting selanjutnya, sobat bisa mention @sobathp, tidak lupa menyertakan hashtag #RefRequest, disertai model smartphone Android pilihan sobat yang ingin dilihat reviewnya. Tanpa lebih panjang lagi, mari kita mulai saja review ini. Kita mulai dari sisi desain terlebih dahulu. Tak butuh waktu lama untuk mengagumi desain dari Andromax U3 ini. Di bagian depannya dilengkapi speaker, kamera depan sebesar 2 megapiksel, dan 3 tombol kapasitif dengan desain simetris dan cukup unik. Hanya titik dan lingkaran di tengah. Perlu diingat bahwa titik bagian kiri adalah menu, sedangkan titik bagian kanan adalah back. Multitask akan meluncur dengan menahan tombol lingkaran untuk beberapa saat. Pada awalnya agak sulit untuk menggunakan tombol titik ini karena kita harus mengingat mana tombol menu, mana tombol back. Namun ketika sudah terbiasa, sobat tidak akan menemukan masalah. Di sisi kanan terdapat tombol power dan lock, sisi kiri tombol pengatur volume, bagian atas terdapat 3,5 mm headset jack dan micro USB port, bagian bawahnya hanya mikrofon, bagian belakang terdapat kamera dan LED flash, logo Smartfren, logo Inos, yakni produsen dari ponsel ini, dan speakerphone. Kunci dari Andromax U3 adalah desain. Walaupun termasuk ponsel terjangkau, penampilan Andromax U3 jauh dari kesan murah. Memiliki ketebalan kurang dari 1 cm merupakan hal yang sangat langka dengan ponsel di kisaran harga 2 jutaan. Walaupun memiliki material plastik, dengan adanya trim logam di bagian samping dan juga di bagian belakang yang memiliki kerlip mirip dengan Nexus 4, menjadikan Andromax U3 tampak mewah. Tidak hanya itu, Andromax U3 juga sangat ringan, sehingga sangat nyaman membawa Andromax U3 baik di kantong maupun di tangan. Jujur, Andromax U3 sampai saat ini adalah smartphone paling ringan yang pernah saya gunakan. Kekurangan dari desain Andromax U3 hanya satu, yaitu tombol yang ada pada ponsel ini sangat keras, baik tombol power maupun tombol volume. Memiliki konsep dual SIM CDMA GSM, Andromax U3 mengharuskan kita menggunakan Smartfren pada SIM 1 dan GSM apapun di SIM 2. Untuk koneksi internet, sobat dapat menggunakan Smartfren untuk menggunakan GSM sebagai kanal data walau terbatas hanya sampai Edge. Di sisi baterai, Andromax U3 menggunakan baterai dengan kapasitas 1800 mAh yang tidak dapat dilepas. Performanya dalam kategori standar atau dapat bertahan selama jam aktivitas kerja, yaitu tersisa sekitar 14% dari 8 jam pemakaian standar. Pada bagian softwarenya, sangat disayangkan bahwa ponsel ini menggunakan sistem operasi yang sudah cukup berumur, yaitu Jelly Bean versi pertama, 4.1.2. User interface-nya standar Android dengan sedikit kostumasi di tray notifikasi. Seakan mengulangi kesalahan yang terjadi di Andromax i2, animasi seperti akordeon pada notifikasi justru mengurangi respon dari tray notifikasi. Memiliki spesifikasi internal seperti ini dapat dikatakan cukup untuk penggunaan sehari-hari. Memiliki prosesor lawas yakni Snapdragon S4 Play cukup disayangkan menurut saya. Jangan salah paham dulu ya. Bukannya prosesor ini tidak bagus, tetapi saya sudah sering sekali melihat prosesor ini mulai dari Ketach Lotus 2. RAM yang ada juga dapat dikatakan cukup mumpuni untuk mendukung multitasking. Hasil benchmarknya juga tidak spesial. Saya menggunakan beberapa aplikasi benchmark di sini. Hasilnya ya jikalau dibandingkan dengan Mito Fantasy Pocket sih, lebih bagus Mito. Karena satu hal yang mungkin sobat harus tahu, prosesor Cortex A5 yang digunakan pada Andromax U3 ini adalah teknologi prosesor yang memulai debutnya pada tahun 2009. Dan itu cukup lama dalam tahun teknologi. Mungkin Andromax i3 nantinya yang diisukan membawa prosesor baru dapat mengobati kekecewaan saya. Untuk performa gaming juga tidak berbeda dengan Andromax i2. Dapat memainkan hampir semua game yang ada di Play Store, namun dengan frame per second yang kadang tersendat, sehingga mengurangi keseruan dalam bermain. Tapi untuk game fast rendering seperti Vector membuat game ini semakin mudah ditaklukkan. Mungkin pada awalnya Smartfren Andromax U3 ini memang tidak didesain untuk gaming machine. Dengan layar 4,7 inch IPS OGS display memberikan sudut pandang yang cukup nyaman walau terasa pas-pasan di bawah sinar matahari. Ukuran layar termasuk dalam kategori ideal menurut saya.
ditambah bodi yang tipis, membuat penggunaan satu tangan cukup mudah dilakukan. Sensor yang terdapat pada Andromax U3 terbilang cukup lengkap dengan hadirnya sensor magnetik untuk kompas, sehingga dapat digunakan untuk mencari kiblat atau mencari mata arah angin. Pada sisi kamera, menggunakan sensor 8 megapiksel merupakan hal yang bagus. Hasil kamera juga terbilang cukup baik dengan detail cukup dan warna yang hampir akurat. Fitur yang terdapat pada kamera juga sebenarnya cukup banyak. Namun, user interface pada kamera kurang didesain lebih mudah sehingga dalam pengaturannya agak sulit. Terdapat efek makro, panorama, dan efek lainnya. Selain itu, output foto juga hanya dapat di-set dengan rasio 4:3. Tidak bisa dengan 16:9 atau full screen. Untuk video dapat merekam hingga resolusi HD 720p selama 30 menit maksimal. Namun, FPS-nya atau frame per second-nya kurang baik. Kesimpulannya sangat terlihat bahwa Andromax U3 memiliki keunggulan di sisi desain. Percayalah, dengan 2 juta rupiah, sobat tidak akan mendapatkan ponsel dengan desain setipis ini. Kamera juga cukup bisa diandalkan. Tetapi untuk sobat yang mencari ponsel dengan kemampuan game yang bagus, mungkin bukan Andromax U3 pilihannya. Sekian dari Moldi, mohon maaf jika review ini kurang maksimal. Agar review ini meningkat kualitasnya, saya sangat berharap sobat berkenan dalam memberikan komentar dan saran. Berikan tanda like jika sobat suka review ini, subscribe biar nggak ketinggalan review smartphone lainnya, share ke teman sobat agar tidak salah memilih HP. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan Moldi out!